Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Rifki Juliantoro dengan NIM 2022 1037 0311 421. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai tugas pekan UTS Statistika dan Probabilitas. Di sini eh, adalah tugas presentasi untuk UTS matkul Statistika dan Probabilitas. Dan di matkul ini di eh, dosen pengampunya adalah Ibu Vina Rahmayanti. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, di sini adalah profil saya. Nama saya Haris Rifki Lantoro, biasa dipanggil Kiki, dengan NIM 2022 1037 421. Di sini saya adalah mahasiswa semester 3 di Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan Teknik Informatika. Baik, tema di sini yang saya ambil yaitu adalah tema transportasi. Dari ketiga tema yang diberikan, saya mengambil tema transportasi dan saya mengambil jalan Veteran Malang sebagai jalan untuk saya melakukan observasi. Oke. Di sini ada perintah pengerjaan yang diberikan oleh Ibu Vina. Yang pertama yaitu create PowerPoint presentation using PPT or Canva. The PowerPoint must include satu, your data observation, kedua, data questionnaire, yang ketiga, exploratory data analysis, lalu yang keempat, visualisasi using anything you know about visualization, and describe more and detail about your data. Yang kelima, give the additional information, recommendation, and conclusion about your research. Example, recommendation for government, advice for policy based on your result. Lalu, present your PPT using recording from your device. The record must include your face in the corner of presentation. Dan selanjutnya, upload di YouTube, collect in Google Classroom, PowerPoint file, and link YouTube. Oke. Sebelum kita memasuki lebih mendalam, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu exploratory data analysis. Nah, seperti yang tertera pada PowerPoint ini, exploratory data analysis mulai dikembangkan pada tahun 1970-an oleh John Tukey, salah satu matematikawan dari Amerika. Teknik ini merupakan teknik yang dapat menganalisis dan menyelidiki kumpulan data, serta merangkum karakteristik utamanya. Biasanya akan lebih sering menggunakan metode visualisasi data. Hal ini dapat memudahkan data science untuk menemukan pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, atau memeriksa asumsi. Exploratory data analysis akan lebih sering digunakan untuk melihat data apa yang dapat ditemukan di luar pemodelan formal atau dalam pengujian hipotesis. Exploratory data analysis dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang variabel kumpulan data dan hubungan di antara mereka. Ini juga dapat membantu menentukan apakah titik statistik yang Anda pertimbangkan untuk analisis data itu sudah sesuai atau belum. Oke, di sini ada berbagai merek mobil, ada Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Wuling, Chevrolet, Jeep, BMW, Mercy, Hyundai, dan Nissan. Ini adalah beberapa merek yang saya amati selama saya melakukan observasi selama 7 hari, dan di 7 hari tersebut dibagi menjadi 3 sesi. Dan didapatkanlah hasil tersebut, yang dimana jumlah Daihatsu ada 311 mobil. Oh ya, di sini saya mengambil kendaraan terkhusus mobil. Lalu yang kedua yaitu adalah Honda dengan jumlah 668. Lalu ada Mitsubishi sebanyak 382. Lalu ada Suzuki sebanyak 988 dan Toyota sebanyak 1097, Wuling
sebanyak 20, Chevrolet sebanyak 24, Jeep sebanyak 16, BMW sebanyak 11, Mercy sebanyak 12, Hyundai sebanyak 67, dan terakhir Nissan sebanyak 28. Seperti dari data diagram yang bisa dilihat, dari data tersebut, jumlah kendaraan yang paling banyak itu adalah Toyota, sebanyak 1097 unit mobil. Dan kendaraan yang paling sedikit yaitu adalah BMW, sebanyak 11 unit saja. Lalu, selanjutnya adalah tipe mobil. Di sini saya mengambil beberapa tipe mobil, yaitu ada hatchback, pickup, minivan, SUV, Jeep, sedan, dan MPV. Di mana masing-masing tipe mobil memiliki jumlah yang berbeda juga, sudah pastinya, yaitu hatchback sebanyak 683, pickup sebanyak 325, minivan sebanyak 241, SUV sebanyak 203, Jeep sebanyak 16, sedan sebanyak 60, dan MPV sebanyak 2157. Lalu dari data tersebut bisa dibuat diagram batangnya seperti yang tertera di situ. Mobil dengan tipe MPV itu diagram batangnya itu paling tinggi daripada yang lainnya. Disusul dengan hatchback, lalu pickup, minivan, SUV, sedan, dan Jeep adalah tipe mobil yang paling sedikit yang melewati atau melintasi jalan veteran Malang. Selanjutnya ada warna mobil. Jadi di sini ada beberapa jumlah jenis warna mobil yang lewat di Jalan Veteran Malang. Itu ada mobil berwarna putih, hitam, abu-abu, biru, merah, hijau, dan kuning. Yang mana putih sebanyak 1428 mobil, hitam sebanyak 1376, abu-abu sebanyak 287, biru sebanyak 261, merah sebanyak 265, hijau sebanyak 35, dan kuning sebanyak 33. Seperti dilihat di situ, mobil dengan warna putih dengan hitam itu agak tipis perbedaannya, yaitu putih dengan jumlah paling banyak sebanyak 1428, disusul oleh mobil berwarna hitam sebanyak 1376, lalu yang mobil paling sedikit itu adalah mobil dengan berwarna kuning, yaitu hanya sebanyak 33 kendaraan saja. Selanjutnya, di sini ada count of seat, yaitu adalah jumlah dari kursi dari setiap mobil yang saya amati. Di situ ada mobil dengan kapasitas kursi yang hanya bisa menampung 2 orang saja. Lalu ada mobil yang dapat menampung 4 penumpang. Lalu ada mobil yang dapat menampung 6 penumpang, dan ada juga yang dapat menampung 9 penumpang. Di sini mobil dengan jumlah tampungan 2 penumpang itu hanya 254, dan mobil yang dengan daya tampung 4 penumpang itu adalah 829. Lalu mobil dengan daya tampung 6 penumpang itu adalah yang paling banyak sebanyak 2.361 penumpang dengan 2.361 jumlah kendaraan. Lalu dengan mobil kapasitas 9 penumpang itu ada 241. Seperti diagram yang tertera di situ, mobil dengan kapasitas 6 penumpang itu jauh melebihi dari kapasitas yang lainnya. Oke, ini adalah Exploratory Data Analysis atau EDA dari data observasi. Seperti bisa dilihat, di sini pada hari Senin pukul 5 sampai 6 itu dengan total jumlah kendaraan itu ada 119 kendaraan. Lalu di jam setengah 12 sampai setengah 1 itu ada mobil dengan berjumlah 155 kendaraan yang lewat. Lalu pada jam 9 dan 10 itu ada 181 kendaraan. Lalu disusul oleh hari Selasa, itu ada pada sesi pagi, yaitu sesi jam 5 dan 6 itu ada 125 kendaraan. Lalu di sesi siang di jam setengah
12 dan di setengah satu itu ada 197 kendaraan. Lalu di jam 9 sampai jam 10 itu ada 206 kendaraan. Lalu disusul oleh hari-hari lainnya yang bisa dilihat di uh, yang tertera pada tabel tersebut. Jadi dari 7 hari tersebut dengan 3 sesi dari tiap harinya dapat dihitung total kendaraan yaitu berjumlah 3.685 kendaraan. Jadi 3.685 kendaraan itu adalah jumlah kendaraan yang melintasi Jalan Veteran Malang selama 7 hari dan selama 3 sesi, yaitu pagi, siang, dan malam. Di sini ada statistik data deskriptif data observasi. Di sini saya menggunakan mean, minimal, maksimal, modus, dan median. Jadi gunanya statistik deskriptif ini adalah proses perorganisasian, penyajian, interpretasi data agar dapat memahami karakteristik dasar dari data. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang data yang diamati. Oke, selanjutnya ini ada Exploratory Data Analysis (EDA) dari data kuesioner. Di sini saya hanya menampilkan 10 dari 80 responden yang saya survei. Oke. Ini adalah count of jenis kelamin. Jadi ini adalah perbandingan jumlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang dimana jenis kelamin laki-laki itu lebih mendominasi daripada jenis kelamin perempuan, dengan jumlah jenis kelamin laki-laki yaitu 44 orang, dan perempuan sebanyak 36 orang dari 80 responden yang saya survei. Di sini statistik data deskriptif data kuesioner, saya mengambil metode mean, minimal, maksimal, modus, median, varians, dan deviasi standar. Dengan hasil yang bisa dilihat pada tabel tersebut. Jadi gunanya sama seperti tadi. Jadi tujuannya itu untuk memberikan gambaran komprehensif tentang data yang diamati. Ini adalah data visualisasi data observasi. Di sini saya hanya mengambil 4 jenis kendaraan dari banyak kendaraan yang saya amati. Jadi data tersebut dapat dibuat sebuah box plot. Nanti data ini saya buat box plot. Tapi sebelum masuk ke box plot, kita harus mengetahui dulu apa sih box plot itu. Jadi box plot adalah alat visualisasi yang berguna untuk merangkum distribusi data dan mengidentifikasi sebaran serta pencilan outliers dalam data. Dalam hal ini, saya mengambil 4 merek kendaraan dan akan membuat box plot yang berdampingan untuk melihat sebaran data dan perbedaan di antara merek-merek kendaraan tersebut. Setiap box plot akan menggambarkan distribusi data jumlah kendaraan untuk merek kendaraan. Jadi ini adalah box plot dari data observasi. Jadi bisa dilihat pada data tersebut, box plot yang berwarna biru itu adalah mobil Toyota. Dan yang warna merah itu adalah mobil Suzuki, hijau adalah Honda, dan ungu adalah Mitsubishi. Hasil box plot dari keempat variabel tersebut, sebaran data yang paling besar adalah Toyota, yaitu adalah yang warna biru, yang ini. Dan sebaran data yang paling kecil itu adalah Mitsubishi, yang warna ungu. Oke, lanjut. Ini adalah data visualisasi data survei. Di sini ada 2 variabel, yaitu adalah range dari 1, 10, 11, 20. Lalu ini adalah jumlah orang responden dengan nilai di antara range tersebut. Jadi pada data tersebut dapat dibuat histogram. Jadi di data ini nanti akan dibuat histogramnya yang berguna untuk menggambarkan distribusi data dalam bentuk interval atau kelas. Jadi histogram akan membantu untuk memvisualisasikan sebaran frekuensi dalam interval-interval. Jadi untuk histogram akan membantu kita melihat dengan jelas bagaimana data terdistribusi dalam suatu interval. Jadi ini adalah histogram dari data survei. Bisa dilihat pada data tersebut menunjukkan bahwa sebaran data paling besar berada di interval 31 sampai 40 dan 21 sampai 30. Tetapi pada data 41 sampai 50 dan pada 11 sampai 20 dan 1 sampai 10 itu berfrekuensi 0 atau tidak memiliki data. Jadi ini adalah additional information.
Jadi sumber data yang dari data yang saya presentasikan ini, itu sumbernya itu berasal dari dua sumber, yaitu observasi dan data survei. Jadi, data observasi itu adalah data yang dimana saya langsung menuju ke lapangan dengan mengobservasi jumlah kendaraan pada Jalan Veteran Malang selama 7 hari, dan masing-masing hari itu dibagi menjadi 3 sesi. Jadi, saya menghitung kendaraan selama pagi, siang, malam, dan mengumpulkan data tersebut, sehingga jadilah data observasi. Sedangkan data survei itu adalah data kuesioner, yang dimana saya membaginya di lapangan dan juga di wilayah kampus, dan saya juga sebarkan eh, survei kuesionernya itu ke teman-teman yang saya kenal, sehingga terkumpullah 80 responden. Lalu metode pengumpulan data itu seperti yang saya jelaskan tadi, itu survei secara langsung di Jalan Veteran Malang selama 3 sesi, yaitu pagi, siang, dan malam selama 7 hari berturut-turut. Dan kemudian dilakukan juga survei data kuesioner yang dilakukan langsung di Jalan Veteran dan juga di wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi konteks penelitiannya itu apa? Konteks pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai transportasi, khususnya di Jalan Veteran Malang. Jadi informasi tersebut mencangkup kepadatan jalan di sana dan tingkat kepuasan pengendara mengenai Jalan Veteran Malang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan. Ini adalah recommendation. Oke, dari interval 1, 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, 50, itu dibagi menjadi 5 kategori, yang dimana 1 sampai 10 itu sangat buruk, 11 sampai 20 itu buruk, 21 sampai 30 itu cukup, dan 31 sampai 40 itu baik, 41 sampai 50 itu sangat baik. Dengan frekuensi, yaitu dari range 1 sampai 10 itu tidak ada sama sekali, yaitu 0, 11 sama 20 itu sama, 0 juga, 21 sampai 30 itu frekuensinya 36, yaitu masuk ke kategori cukup, dan 31 sampai 40 itu masuk kategori baik dengan frekuensi sebanyak 43, dan terakhir 41 sampai 50 sangat baik itu frekuensinya 0. Jadi masing-masing frekuensi dibuat persentase, di mana persentase dihasilkan yaitu hanya 36% dan 43%. Jadi, pada data tersebut, kita dapat melihat bahwa responden memberikan penilaian dalam kuesioner dengan persentase cukup baik untuk Jalan Veteran Malang, sehingga dapat disimpulkan untuk fasilitas, kondisi jalan, dan kenyamanan Jalan Veteran sudah memenuhi kebutuhan pengendara di Jalan Veteran. Conclusion. Melalui IDE atau EDA dan visualisasi data, membuktikan bahwa Jalan Veteran Malang memiliki kepuasan bagi pengendara dalam berkendara di Jalan Veteran Malang, mulai dari fasilitas dan kondisi jalan yang memenuhi kebutuhan pengendara, terkhususnya pengendara mobil. Merek Toyota atau Toyota bertipe MPV itu yang paling mendominasi jalanan tersebut. Dan juga mobil ini bisa menjadi pilihan utama para pengendara, di mana mobil ini juga bisa digunakan oleh keluarga untuk berpergian dengan nyaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Jalan Veteran Malang memenuhi standar pengendara bagi siapa saja yang melewatinya. Ini adalah 4 gambar dokumentasi saya di Jalan Veteran Malang. Bisa dilihat, ini ada kondisi maghrib, pagi, siang, dan malam. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.